Setiap hari Jumat, dua anak nakal itu selalu melemparkan magnet kuat ke sungai, mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Namun kali ini, nampaknya mereka kurang beruntung. Yang didapatkan hanya beberapa besi tua. Tepat saat mereka bersiap untuk menyerah, tiba-tiba ada tarikan kuat dari tali lainnya. Mereka mengira itu adalah perhiasan emas atau perak, tetapi ketika menariknya ke atas, mereka langsung terkejut. Ternyata mereka menarik sebuah bom nuklir kecil. Setelah mendapat kabar, polisi meskipun segera menutup area tersebut, tetapi mengingat akan ada acara internasional yang diadakan di sini. Untuk menghindari kepanikan publik, polisi terpaksa menyatakan kepada publik bahwa bom tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua, sudah sangat tua dan berkarat, sehingga tidak mungkin ada risiko ledakan. Tentu saja, kata-kata polisi bisa menipu warga biasa, tapi tidak bisa mengelabui wanita ini. Sebagai kepala Departemen Lingkungan, Lisa selalu percaya bahwa ada bahaya keamanan di sungai. Alasannya sangat sederhana, biasanya departemen terkait hanya membersihkan sampah di permukaan air, sedangkan bagian dasar sungai, selama puluhan tahun belum pernah dibersihkan secara mendalam. Ditambah lagi dengan penemuan peluru oleh anak laki-laki, serta akan diadakannya acara olahraga dalam waktu dekat, Lisa merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan dalam radius 5 km dari sungai. Atas desakannya yang terus-menerus, polisi hanya bisa dengan sangat kooperatif mengerahkan beberapa penyelam, berencana untuk memeriksa secara bertahap wilayah sungai di sekitarnya, guna memastikan kelancaran pelaksanaan acara olahraga. Seperti yang diduga Lisa, dasar sungai sangat keruh, dengan jarak pandang hanya beberapa meter, dan di bawahnya terdapat banyak sampah rumah tangga. Mencari bom dalam lingkungan yang rumit seperti ini, pada dasarnya sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Saat beberapa orang tidak tahu harus mulai dari mana, tiba-tiba di depan muncul mayat yang memakai penutup kepala. Tetapi dari penampilannya tidak sulit untuk menilai, seharusnya digigit hidup-hidup oleh makhluk tertentu. Ketika beberapa anggota tim bersiap untuk menjelajah lebih jauh, sebuah makhluk besar sudah diam-diam mendekat dari belakang. Ketika bayangan hitam melintas, ketiga orang itu langsung ketakutan. Buru-buru memberi isyarat kepada rekan di darat untuk menarik tali dan mundur. Untungnya, bayangan hitam itu tidak menyerang mereka. Setelah kapten menerima berita tersebut, dia segera mengaktifkan sonar untuk mendeteksi. Dan Lisa yang kebetulan adalah ahli di bidang ini, langsung memastikan bahwa di bawah sana ada seekor hiu berukuran besar. Secara logis, hiu hanya akan hidup di laut, dan biasanya tidak akan masuk ke sungai kota. Oleh karena itu, kapten sama sekali tidak percaya omong kosong ini. Tetapi Lisa memberikan penjelasan lain. Ternyata karena penangkapan ikan yang berlebihan selama bertahun-tahun, makanan di laut menjadi sangat langka, sehingga hiu datang ke sekitar untuk mencari makan. Mengingat beberapa minggu lagi akan diadakan acara olahraga, kapten segera melaporkan masalah hiu tersebut kepada kepala polisi. Mendengar hal ini, kepala polisi juga bingung. Jika hiu benar-benar ada, menutup sungai pasti menjadi pilihan utama. Tetapi ini akan menyebabkan penundaan acara olahraga. Jika dibiarkan, arena pertandingan mungkin akan menjadi restoran prasmanan bagi hiu. Tanpa pilihan lain, kepala polisi terpaksa menemui wali kota untuk membahas strategi. Siapa sangka, begitu mendengar hal itu, wali kota langsung tertawa, karena seluruh arena triathlon adalah hasil penataannya sendiri. Dan pada saat itu, wartawan dari seluruh dunia akan hadir di lokasi, dengan perkiraan jumlah orang mencapai ribuan. Jika semuanya berjalan lancar, tidak hanya dapat sangat mendorong pariwisata lokal, tetapi juga dapat menunjukkan wibawanya. Terlebih lagi, untuk pertandingan ini, pemerintah sudah menginvestasikan 17 miliar. Bahkan jika benar-benar ada hiu, dia tidak akan dengan mudah membatalkan pertandingan ini, karena ini juga menyangkut reputasinya. Singkatnya, satu kalimat, olahraga akan diadakan seperti biasa. Mengenai penangkapan hiu, tentu saja menjadi tanggung jawab polisi dan Lisa. Karena waktu mendesak, setelah meninggalkan kantor, semua orang mengambil peralatan dan bersiap untuk bertindak. Area yang menjadi fokus pemeriksaan tentu saja adalah sekitar sungai tempat ditemukannya hiu. Namun meskipun semua orang sudah berusaha keras dan mengerahkan banyak orang untuk mencari, pada akhirnya mereka tetap tidak menemukan jejak hiu. Untuk itu, mereka juga meminta bantuan banyak warga yang antusias. Ketika puluhan orang mencari di saluran pembuangan, tiba-tiba saja seekor hiu muncul tanpa peringatan, menelan seorang gadis dalam satu gigitan, dan yang lainnya ketakutan berlarian. Karena kejadian yang mendadak, banyak warga tak bersalah jatuh ke air, yang beruntung berhasil naik ke darat, yang kurang beruntung terinjak-injak sampai mati, akhirnya menjadi santapan hiu. Hanya dalam satu malam, 12 orang mengalami nasib malang, dan jumlah orang yang terluka dengan anggota tubuh digigit tak terhitung. Namun menghadapi hasil seperti ini, wali kota tetap tidak berencana menutup sungai. Karena menurutnya, serangan hiu terhadap manusia adalah hal yang terjadi setiap tahun. Dan jika itu terjadi, polisi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya datang untuk melaporkan, memintanya membatalkan olahraga. Tentu saja, wali kota juga memiliki kepentingan pribadi. Demi terpilih kembali, dia ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk tampil. Namun dia tidak menyadari bahwa mimpinya akan hancur pada saat pistol sinyal olahraga ditembakkan. Ini jelas merupakan acara olahraga yang sangat biasa, tetapi lokasi tersebut dipenuhi oleh banyak polisi khusus yang bersenjata lengkap, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ternyata beberapa hari yang lalu, di perairan tersebut pernah terjadi insiden serangan hiu, yang menyebabkan 12 orang tewas, dan banyak orang terluka. Seharusnya, sungai di sekitar situ ditutup. Tetapi wali kota demi mempromosikan pariwisata lokal dan meningkatkan ketenarannya, bersikeras untuk mengadakan lomba triathlon, meskipun mengetahui ada hiu. Sementara itu, untuk menghindari lebih banyak orang meninggal secara tragis, Lisa dan petugas membentuk tim kecil beranggotakan 4 orang, mulai melakukan pemeriksaan bertahap di dasar sungai, yang juga merupakan area yang belum pernah mereka capai. Setelah melewati lubang sempit, yang terlihat adalah dinding yang terbuat dari tengkorak manusia. Jelas ini adalah sarang utama hiu, dan di atasnya banyak anak hiu berkeliaran. Jika acara olahraga dimulai, keributan yang ditimbulkan pasti akan menarik mereka ke sana, dan saat itu acara olahraga akan berubah menjadi neraka.
Namun, wali kota tidak peduli, hanya mengejar ketenaran dan keuntungan. Tanpa memastikan apakah sekitarnya aman, dia dengan gegabah mengumumkan dimulainya pertandingan. Ketika semua atlet masuk ke dalam air, suasana di lokasi mencapai puncaknya. Dan sekarang yang harus dilakukan Lisa adalah menggunakan bahan peledak kuat di tangannya untuk mengirim mereka ke akhirat sebelum hiu-hiu itu menyerbu keluar. Pada awalnya semuanya berjalan cukup lancar, tetapi ketika salah satu anggota tim baru saja mengatur hitungan mundur 2 menit dan bersiap untuk mundur, seekor hiu yang kelaparan tiba-tiba menyerangnya. Lebih buruk lagi, bau darah yang kuat membuat yang lainnya juga menjadi gelisah. Segera satu orang malang lagi menjadi santapan bagi hiu. Melihat pemandangan ini, Lisa dengan tegas mengaktifkan alat peledak, menarik satu-satunya rekan yang tersisa dan berenang kembali. Setelah suara ledakan keras, meskipun berhasil menyelesaikan anak-anak hiu, tetapi pada saat yang sama juga mengganggu induk hiu yang berukuran paling besar. Untuk membalas dendam bagi anak-anaknya, ia langsung menerjang keluar permukaan air, menabrak perahu kecil yang bertugas menjemput Lisa, lalu mulai melahap dengan gila-gilaan. Untungnya, Lisa dan Kapten bereaksi cukup cepat, segera naik ke perahu kecil, sehingga berhasil menghindari bahaya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersenang-senang. Setelah merasakan daging manusia dan kematian anak-anaknya, hiu besar itu sudah benar-benar mengamuk. Ia tidak menyerang Lisa, melainkan menerobos jaring penghalang di tengah sungai, langsung menuju para peserta. Dengan semakin banyaknya atlet dan juri yang tenggelam ke dasar danau dan menghilang, orang-orang yang menonton di tepi akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Begitu kata-kata itu keluar, para peserta langsung bingung. Belum sempat semua orang bereaksi, hiu sudah lebih dulu menggigit mati salah satu dari mereka. Meskipun Sersan tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, saat ini dia sama sekali tidak bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Hanya bisa melihat nyawa demi nyawa menghilang dari pandangan. Polisi juga berpikir untuk menembaknya. Tetapi kondisi di dalam air tidak sama dengan di darat. Mengesampingkan hambatan, kecepatan hiu yang gesit saja sudah sangat sulit untuk ditangkap. Yang lebih mengejutkan adalah makhluk besar ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ia sengaja berenang ke dekat kumpulan peluru dan bom yang tertinggal dari Perang Dunia Kedua di dasar sungai, menyebabkan peluru dan bom tersebut saling bersentuhan, sehingga menimbulkan tragedi yang lebih besar. Ledakan hebat menyebabkan sungai benar-benar tidak terkendali. Hanya dalam beberapa menit, seluruh kota sudah sepenuhnya terendam air laut. Banyak orang mungkin sampai mati pun tidak mengerti mengapa hiu menyerang manusia. Sebenarnya, Lisa sudah lama memberikan jawabannya. Semua penyebab utamanya adalah manusia. Jika manusia tidak melakukan penangkapan ikan berlebihan yang merusak rantai ekosistem, sehingga hiu kehabisan makanan, mereka pasti tidak akan menganggap manusia sebagai mangsa. Meskipun film ini berakhir di sini, namun juga menyerukan pentingnya melindungi lingkungan. Sampai di sini, selesai.